Shalom shalom komunitas IPM yang terkasih. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai jemaat mula-mula, dan kita akan membahas tentang jemaat di Tiatira dan jemaat di Sardis. Kita akan membahas di dalam Wahyu 2 ayat 18 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaah yang akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang yang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Komunitas EP yang diberkati, jemaat Tiatira adalah jemaat yang sangat agresif melayani bangsa-bangsa. Namun ada dosa Izebel di dalamnya, dosa perzinahan roh. Ada berhala yang mereka percaya, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan cemburu olehnya. Tuhan tegur dan diminta bertobat dari segala berhala mereka. Tetapi anehnya banyak yang tidak mau bertobat. Tuhan janjikan tongkat pemerintahan dan kuasa atas bangsa-bangsa apabila mereka bertobat dari perzinahan rohani mereka. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Jadi Tuhan cemburu sekali karena perzinahan yang mereka lakukan secara rohani. Mereka menyelidiki seluk-beluk iblis, tapi Tuhan tetap juga memuji kerajinannya yang luar biasa. Bahkan pekerjaan terakhirnya pun lebih besar dari pekerjaan awalnya. Jangan sampai kita menimbulkan dosa perzinahan, penyembahan berhala. Itu semua jadi musuh Tuhan. Kasihilah mereka dan berdoalah pertobatan mereka. Walaupun mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, Tuhan tetap adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kepada keturunan ketiga bahkan keempat setiap dosa penyembahan berhala. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Ini firman Tuhan yang menegaskan. Bukankah Hizkia memusnahkan tongkat ular tedung yang menyelamatkan bangsa Israel dari patokan ular yang disembah? Dan itu menjadi batu sandungan bangsa Israel. Tercatat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel
memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Mereka terjebak di dalam penyembahan berhala. Mereka menjadikan ular tedung itu menjadi benda profetis untuk mereka. Yang kedua adalah jemaat di Sardis. Di dalam Wahyu 3 ayat 1 mulai, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Komunitas EBM yang diberkati. Jemaat di Sardis ibadahnya mati, sangat tradisional. Tidak ada sesuatu yang hidup, yang kehadiran Roh Kudus tidak ada. Mereka merasa dirinya hidup padahal mereka mati. Hanya tradisi yang mematikan yang mereka lakukan. Ibadah bukan tempat perjumpaan dengan pribadi Sang Pencipta, tetapi hanya seperti menjalankan ritual keagamaan yang monoton. Ini jenis orang Kristen yang berpikir, jadi orang Kristen boleh, tapi jangan aneh-aneh, biasa-biasa saja, hidup normal saja, jangan gila. Tidak perlu pelayanan-pelayanan, buat apa? Tidak ada gunanya. Buang-buang waktu, tidak perlu memberi persembahan, sekadarnya saja. Gereja sudah kaya. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri, karena fokusnya hanya mencari uang. Mereka menjadi kaya secara duniawi, tapi di hadapan Tuhan mereka miskin. Bahkan pekerjaan mereka lakukan sangat dicela Tuhan. Tidak ada yang sempurna, karena harta mereka hanya digunakan untuk diri sendiri. Ada teguran agar bangun dari kematian, bangkit dari kematian. Mereka hidup sembrono. Mereka menghidupi dosa, mereka tidak mengalami kelahiran baru. Tetapi ada beberapa yang lahir baru dan bertobat dalam kematian rohaninya. Mereka akan dikaruniai baju putih oleh Tuhan untuk menutupi ketelanjangan mereka, dan nama mereka tetap dicatat di dalam buku kehidupan. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.